Jadi buat di pertemuan kali ini saya mau bahas materi baru. Kita di session 8 ini mau bahas tentang masih corporation, cuma corporation tentang dividen dan retained earning. Jadi di sini tentang pembagian dividen, yaitu ada share dividend sama cash dividend kayak gitu. Nah, buat di materi ini kita bakalan ngebahas di problem 3. Nah, jadi di problem 3 ini kalian bisa lihat di sini tuh ada abrakadabrako. Nah, di sini disajiin statement of financial position partial per 31 Desember 2018 dalam rupiah. Di situ ada share capital preference 9% kumulatif, terus par value-nya 500, share authorized 1 juta, share issued dan outstanding-nya 532.000. Terus ada share capital outstanding. Nah, ini ralat. Ini bukan share capital outstanding tapi share capital ordinary. Jadi di situ ada share capital ordinary, par value-nya 246, share authorized 3.500.000, share issued-nya 1.600.000, dan share outstanding-nya 1.325.000. Nah, terus ada ordinary share dividend distributable. Nah, ordinary share dividend distributable ini atau SDD ini adalah pembagian dividen tapi dalam bentuk saham. Jadi dividen itu kan bisa cash dividen, bisa share dividen, bisa property dividen dan lainnya. Di sini kita bakal bahas cuma yang cash dividen sama share dividennya aja. Jadi kalau share dividen itu bakalan nantinya muncul akun yang namanya ordinary share dividend distributable kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada share premium preference, share premium ordinary, sama share premium treasury, dan yang terakhir ada retained earning dan treasury share. Nah, kita bakalan bahas satu-satu transaksinya. Di sini dimintanya bikin seluruh jurnal transaksi dan jurnal penutup serta statement of financial position bagian equity per 31 Desember 2019. Lanjut aja. Yang pertama itu 2 Januari 2019. Transaksinya di situ ada perusahaan menerbitkan saham istimewa sebanyak 12.000 lembar dan saham biasa 33.000 lembar dengan harga pasar saham biasa 250 dan harga pasar untuk saham istimewa itu Rp400 lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Nah, buat di tanggal 2 ini kita mau bikin jurnal mencatat penerbitan saham. Ini sama kayak pas di pertemuan sebelum UTS itu. Yang paling terakhir kita udah belajar corporation buat penerbitan saham, baik itu saham biasa maupun saham istimewa. Berarti buat ini tanggal 2 jurnalnya itu cash sebesar 7.800.000, share premium preference sebesar 1.800.000, share capital preference sebesar 6 juta. Nah, buat cash 7.800.000 ini itu didapat dari lembarannya 12.000 lembar dikali sama harga pasar saham istimewa. Di sini dia bilang harga pasar saham istimewa itu 400 lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Kan harga pasar saham biasa itu 250 perak. Dia bilang di sini 400 lebih tinggi. Jadi buat harga pasar saham istimewa itu sebesar Rp650 per lembarnya. Jadi cash di sini didapat dari Rp650 kalian kali lembarannya. Di sini lembarannya 12.000.
Jadi tinggal 12.000 dikali 650 rupiah, ketemu 7.800.000. Terus selanjutnya buat share capital preference-nya 6 juta, itu didapat dari harga parnya kalian kali lembarannya. Di sini lembarannya itu 12.000 lembar, kalian kali nilai parnya 500. Jadi 500 kalian kali 12.000 ketemu 6 juta. Itu buat share capital preference. Terus buat share premium preference-nya itu tinggal kalian selisihin aja dari cash yang kita terima sama saham yang kita terbitin. Jadi 7.800.000 dikurang 6 juta, ketemu 1.800.000 kayak gitu. Nah, buat selanjutnya ada nyatet penerbitan saham biasa, jurnalnya sama, cash. Terus pada share capital, karena ini saham biasa berarti share capital ordinary. Terus selisihnya itu masuk ke share premium. Nah, pertama kita mau hitung cashnya yang sebesar 8.250.000. Itu caranya sama, didapat dari lembarannya 33.000 lembar. Kalian kali harga pasarnya, di sini harga pasarnya 250. Kalian kali 250. Nah, hasilnya itu ketemu 8.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita mau hitung si share capital ordinary-nya. Nah, itu didapat dari nilai parnya sebesar 246 kalian kali lembaran yang diterbitin 33.000. Berarti ketemu 8.118.000. Nah, buat share premium ya, itu tinggal kalian selisihin aja dari cash yang kita terima sama saham yang kita terbitin. Berarti dari 8.250 dikurangin 8.118.000 ketemu 132.000. Nah, itu buat jurnal tanggal 2 Januari atau jurnal yang pertama. Nah, kita masuk jurnal yang kedua. Di 14 Februari dia bilang membagikan dividen saham yang sebelumnya telah diumumkan pada tahun 2018. Nah, kalau ada transaksi kayak gini, kalian lihat di SOFP-nya. Kan di SOFP itu ada OSDD ya, sebesar 32.595. Nah, berarti kalau ada transaksi dia bilang bagian dividen saham yang udah diumumin, berarti jurnalnya tinggal ordinary share dividend distributable-nya kalian debitin pada share capital ordinary sebesar yang ada di SOFP awal 32.595. Nah, itu buat jurnalnya, berarti tinggal OSDD pada share capital ordinary. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 3 Maret. Dibilang untuk membayar jasa reparasi, perusahaan menerbitkan 45.552 lembar saham biasa dengan harga pasar 25% lebih tinggi dari nilai par. Nah, berarti itu penerbitan biasa. Di sini kita akuinnya bukan ke cash, tapi ke maintenance and repair expense, karena kan di sini dia bilang untuk membayar jasa reparasi kendaraan, makanya kita akuin sebagai maintenance and repair expense. Nah, itu didapat dari harga pasarnya. Kita cari dulu. Di sini kan nilai parnya 246. Kalian kali 125%, ketemu 307,5. Berarti itu jadi harga pasar sahamnya. Nah, si 307,5 itu kalian kali lembaran yang diterbitin sebanyak 45.552 lembar, ketemu 14.007.240. Nah, terus buat share capital ordinary-nya itu didapat dari lembarannya 45.552 kalian kali harga parnya. Di sini harga parnya 246. Jadi dikali 246
ketemu 11.205.792. Nah, habis itu tinggal selisihnya masuk ke share premium ordinary. Didapat dari si 14.007.240 kalian kurangin sama 11.205.792, ketemu 2.801.448. kayak gitu. Kita lanjut ke tanggal 28 April. Di sini dia bilang menjual 1/5 treasury share dengan harga 255 per lembar. Nah, kan karena dari Januari sampai 28 April ini belum ada transaksi terkait treasury, berarti kita lihatnya langsung di SOFP-nya aja. Di sini di SOFP ada treasury share, harga per lembarnya 250, terus total saldonya itu 68.750. Nah, kalau kayak gini kita cari dulu lembarannya. Nah, caranya dari saldonya 68.750 kalian bagi sama harganya 250. Berarti ketemu lembaran treasury yang kita punya itu ada 275.000 lembar. Nah, di sini dia bilang menjual 1/5-nya. Berarti dari 275 kalian bagi 5, berarti kita ngejual treasury sebanyak 55.000 lembar. Nah, baru kita bikin jurnalnya. Buat jurnalnya berarti cash, uang yang kita terima dari lembarannya 55.000 yang udah kita hitung dikali sama harga jualnya. Di sini harga jualnya sebesar 255. Berarti 55.000 dikali 255 ketemu 14.025. Nah, terus buat treasury shares-nya didapat dari lembaran yang kita jual 55.000 dikali cost treasury-nya 250 ketemu 13.750. Nah, itu buat treasury share. Nah, buat share premiumnya itu dapat dari selisih. Berarti didapat dari cash yang kita terima 14.025 dikurangin sama treasury share yang udah kita jual 13.750. Berarti ketemu share premiumnya sebesar 275.000. Kayak gitu. Itu buat tanggal 28 April. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 25 Mei. Di sini dia bilang melakukan share split 3/4 untuk saham biasa. Nah, kayak yang udah pernah saya bilang, harga par itu sebenarnya nggak bisa berubah kecuali ada yang namanya share split sama stock reverse atau share reverse. Nah, di sini kan ada share split. Jadi share split itu adalah pemecahan saham yang beredar suatu perusahaan. Nah, di sini kan dia bilang share splitnya 3/4. Jadi maksudnya 2 lembar saham dipecah menjadi 3. Jadi yang tadinya kalian punya 2 lembar jadi punya 3, kayak gitu. Jadi lembaran kalian nambah. Jadi share outstanding yang dimiliki perusahaan juga bertambah, kayak gitu. Nah, kalau ada transaksi melakukan share split, jurnalnya itu no entry, tapi kalian harus kasih notes di bawahnya. Yang pertama itu notes kalau perusahaan ngelakuin share split 3/4, biar kalian gak lupa. Jadi 2 lembar saham dipecah jadi 3. Nah, terus outstanding. Nah, buat share outstanding itu kalian hitung dari awal, dari yang di SOFP sampai sebelum transaksi, berarti sampai tanggal 28 April. Nah, share outstanding yang dimiliki perusahaan kalian tambah-tambahin dari yang SOFP awal, tambahin transaksi sebelum share split. Nah, di sini ketemu 1.591.052.
Terus kalian kali sama 3/2. 3/2 itu dari share splitnya, karena kan kita mecah share outstandingnya itu dari 2 jadi 3 lembar, makanya kita kali 3/2. Di sini berarti jadinya 3/2 dikali 1.591.052, ketemu lembaran outstanding yang baru sebesar 2.386.578. Nah, terus buat nilai par, dari nilai par saham biasa di sini kan 246 dikali 2/3, makanya ketemu 164. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau ada share split, buat lembaran outstandingnya itu kalian kali sesuai share splitnya. Di sini kan misalnya share split 3/2, jadi lembarannya kalian kali 3 dibagi 2. Nah, buat harganya itu kebalikannya, jadi harganya dikali 2 dibagi 3 kayak gitu. Jadi kalau lembaran itu jumlahnya bakalan makin banyak, kalau nilai par itu nilainya bakalan jadi lebih kecil karena kan sahamnya dipecah. Jadi sebenarnya share split ini nggak ngerubah saldo equity, karena kan jatuhnya lembarannya makin banyak, cuma harganya jadi lebih murah kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh, total saldonya bakalan tetap sama. Nah, terus ada yang namanya treasury lembarannya juga kalian jangan lupa kali share splitnya. Di sini kan treasury perusahaan tersisa 220.000 dari yang SFP awal dikurangin sama transaksi yang terjadi sebelum share split. Jadi 220.000 karena lembaran dikali 3/2 ketemu 330.000. Nah, buat costnya kan tadi costnya itu 250. Nah, berarti 250 kalian kali 2/3 ketemu 166,67. Nah, itu buat share split kayak gitu jurnalnya. Kita lanjut ke tanggal 12 Juni. Di sini dia bilang mengumumkan dividen tunai untuk saham biasa sebesar Rp280 per lembar, serta bagi pemegang saham istimewa. Pencatatan akan dilakukan tanggal 30 Juni. Pendistribusian dividen akan dilakukan pada 10 Juli. Nah, yang perlu kalian ketahui, jadi di transaksi dividen itu ada 3 tanggal penting. Yang pertama, tanggal pengumuman dividen. Yang kedua, tanggal pencatatan dividen. Yang ketiga, tanggal pendistribusian dividen. Nah, ketiga tanggal itu kalian harus buatin jurnalnya. Di sini karena di tanggal 12 itu dia bilang mengumumkan dividen, berarti kalian nyatet jurnal pengumuman dividen. Nah, jurnalnya itu cash dividen pada dividen payable. Ini karena dia baginya dividen tunai, berarti jurnal cash dividen pada dividen payable. Itu didapat dari yang saham biasa, jumlah saham beredar biasa setelah stock split kan tadi di sini 2.386.578. Nah, kalian kali sama dividen yang dibagiin. Dividennya sebesar 280 per lembar, makanya dikali 280 ketemu 668.241.840. Nah, terus ada bagi dividen buat preference. Di sini dia juga bilang serta bagi pemegang saham istimewa. Nah, itu didapat dari mana? Itu didapat dari kalian lihat jumlah saldo share capital preference di SOFP awal kan 266 juta. Nah, terus kalian tambah atau kurang sesuai di transaksi. Di sini kalian bisa lihat sebelum
pembagian dividen, ada transaksi terkait share capital preference atau enggak. Nah, di sini kan ada nih satu di 2 Januari 2019 share capital preference-nya nambah 6 juta. Nah, makanya si saldo SOFP awal 266 juta ditambah 6 juta yang transaksi dikali 9%. Nah, 9% ini dari mana? Kalian lihat soalnya lagi. Di sini dia bilang share capital preference, 9% kumulatif. Nah, jadi persenan di sini itu adalah persen pembagian dividen buat pemegang saham istimewa. Kayak gitu. Jadi makanya di sini dikali 9% ketemu 24.480. Nah, ini ditambah si 24480 ditambah 668 241 840 ketemu cash dividen yang dibagiin itu sebesar 692 721 840. Nah, jadi buat transaksi pengumuman itu jumlah cash dividen pada dividen payable. Nah, kenapa ke dividen payable? Karena kan di sini baru ngumumin doang, kita belum mendistribusikan dividennya. Nah, nanti pas distribusi dividen baru kita akuin bukan ke payable lagi tapi ke cash, karena kita bakal ngeluarin cash kayak gitu. Nah, itu buat di tanggal 12 Juni. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal, di sini dia bilang pencatatan akan dilakukan tanggal 30 Juni. Nah, berarti kita bikin dulu buat di tanggal 30 Juni. Nah, kalau buat di jurnal pencatatan itu kalian jurnalnya no entry kayak gitu. Jadi kalian sekali lagi harus ingat ada 3 tanggal penting: tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pendistribusian. Pertama itu pasti dia ngumumin, terus yang kedua itu pasti dia nyatat, yang ketiga itu pasti dia distribusiin kayak gitu. Nah, terus di sini dia bilang pendistribusiannya tanggal 10 Juli. Berarti kita kerjanya yang tanggal 8 Juli dulu baru ke 10 Juli. Di tanggal 8 Juli itu ada transaksi membeli kembali saham Treasury sebanyak 15.000 lembar dengan harga 200 per lembarnya. Nah, berarti ini pembelian saham Treasury kayak biasa, berarti Treasury share pada cash. Treasury share pada cash didapat dari si 15.000 jumlah lembarnya saham yang kita beli lagi kalian kali sama harganya. Di sini harganya 200. Berarti 15.000 dikali 200 ketemu 3 juta. Itu nominal yang kita catat di sini. Treasury share pada cash sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya baru kita lanjut ke yang tanggal 10 di sini, jurnal pendistribusian dividen. Nah, jurnalnya berarti dividen payable pada cash sebesar dividen yang kita bagiin. Kan di sini di tanggal 12 yang transaksi pengumuman kita nyatetnya dividen payable ya. Nah, di tanggal 10 kita mau hapus dividen payable nya, kita ubah ke cash. Nominalnya sama 692 juta 721 840. Nah, kalau udah kita lanjut ke tanggal 21 Oktober. Di sini dia menerbitkan 120 lembar saham biasa untuk membeli peralatan dengan fair value. Nah, di sini ada ralat, fair value-nya kalian ganti harga jual peralatan. Jadi membeli peralatan dengan harga jualnya 30 juta dan harga pasar saham biasanya 260 per lembar. Nah, jurnalnya BT equipment karena kita membeli equipment pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Nah, buat equipment ketemu 31.200.000 itu didapat dari kalian. Kalau ada transaksi kayak gini, yang perlu kalian lihat pertama itu jangan langsung patokan ke harga jualnya. Kan kalau di sini harga jualnya stated ya. Di sini dia bilang harga jualnya 30 juta. Nah, kalian jangan pakai langsung harga jualnya. Pertama,
kalian pakai dulu harga pasar saham biasa. Kalau dikasih tahu harga pasar saham biasa, kalian pakai harga pasar. Tapi kalau misalnya yang harga pasar saham biasa ini nggak dikasih tahu, baru kalian boleh pakai si harga jual peralatan kayak gitu. Jadi jangan langsung terfokus pada harga jual peralatannya, tapi pertama itu ke harga pasar dulu. Kalian ingat, pertama itu ke harga pasarnya dulu, yang kedua itu baru ke harga jual kalau harga pasar saham biasa nggak ada kayak gitu. Berarti buat peralatan nilainya didapat dari 120.000 lembar, kalian kali harga pasarnya 260, ketemu 31.200.000. Terus buat share capital ordinary didapat dari lembarannya 120.000 lembar dikali sama harga parnya. Nah, harga parnya kalian jangan lihat lagi yang di SOFP, soalnya kan tadi udah ada share split. Jadi harga parnya baru. Kalian bisa lihat di sini harga par yang baru itu 164. Jadi caranya dari 120.000 itu kalian kali harga par yang baru setelah share split 164, ketemu 19.680. Nah, habis itu selisihnya kalian masukin ke share premium ordinary, didapat dari 31.200.000, kalian kurangin 19.680.000, ketemu 11.520.000 kayak gitu. Itu buat tanggal 21 Oktober. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 29 November. Di sini dibilang mengumumkan 10% dividen saham bagi pemegang saham biasa dengan harga pasar saham 100 per lembar. Pencatatannya dan pendistribusian itu dilakukan pada tanggal 11 Desember dan 2 Januari. Jadi pencatatannya 11 Desember, pendistribusiannya 2 Januari. Nah, berarti buat jurnal pembagian dividen saham itu pertama kita akuin si share dividen yang kita bagiin dulu. Share dividen yang kita bagiin didapat dari jumlah lembar saham yang outstanding kalian kali dividen yang dibagiin 100 per lembar, terus dikali 10%. Jadi nanti share outstandingnya itu ketemu 2.491.578. Nah, itu didapat dari outstanding setelah share split ditambah sama transaksi-transaksi terkait penerbitan saham. Jadi nanti share outstandingnya ketemu 2.491.578 kalian kali 100, karena di sini bilang 100 per lembar, terus dikali 10%. Nah, itu ketemu share dividen sebesar 24.915.780. Nah, terus kreditnya kalian masukin akun yang namanya ordinary share dividend distributable. Jadi sebenarnya OSDD ini itu akun perantara aja. Jadi sebelum diakuin sebagai share capital ordinary, kita akuin dulu sebagai ordinary share dividend distributable. Nah, itu didapat dari lembar saham outstandingnya tadi kan ketemu 2.491.578 ya, dikali sama harga par yang baru, harga par saham biasa yang baru. Tadi kan harga par sahamnya yang baru ketemu 164. Jadi buat di ordinary share dividend distributable didapat dari 2.491.578. Ini share outstanding yang baru setelah share split dan tambah transaksi, dikali sama nilai parnya 164 dikali 10% juga, karena kan yang dibagiin cuma 10%, ketemu 40.861.879. Nah, selisihnya kalian masukin ke share premium.
karena di sini SDD-nya lebih gede daripada share dividen ya, makanya share premiumnya kita debitin sebesar 15.946.099 didapat dari 40.861.879 dikurangin 24.915.780 kayak gitu. Itu buat tanggal 29 November. Terus di sini dia bilang pencatatan dilakukan tanggal 11 Desember. Berarti kita bikin jurnal 11 Desember, no entry. Karena jurnal pencatatan aja, kita nyatat-nyatat doang. Siapa aja yang berhak menerima dividen. Terus selanjutnya di sini dia bilang didistribusikan tanggal 2 Januari. Nah, kita nggak perlu bikin jurnalnya karena kita cuma disuruh bikin buat tahun 2019 saja. Jadi ini dibikin jurnalnya buat di tahun depannya. Jadi kita nggak perlu bikin. Terus kalau udah kita lanjut ke tanggal 31 Desember. Nah, di 31 Desember dia bilang mengumumkan laba bersih yang diperoleh tahun ini sebesar 1.325 juta. Nah, kalau mengumumkan laba bersih jurnalnya kayak biasa, income summary pada retained earning sebesar 1.325 juta. Itu buat tinggal 31. Nah, terus jangan lupa ada satu jurnal penutup. Jadi dia mau nutup cash dividend dan share dividend yang udah kita bagiin. Kita tutup itu terus masukin ke RE. Jadi di sini RE yang kita punya itu berkurang karena logikanya kan kita pakai retained earning itu buat bayar dividen. Jadi makanya RE-nya kita debitin, berarti RE yang kita punya itu berkurang untuk pembayaran dividennya. Kayak gitu. Nah, berarti jurnalnya retained earnings di debit pada cash dividend dan share dividend di kredit. Nah, retained earning itu didapat dari total cash dividend ditambah share dividend. Pertama kita hitung dulu aja cash dividend. Cash dividend itu didapat dari angka yang udah kita hitung di atas. Di sini kan ada bagian dividen sebesar 692.721.840, makanya tinggal masukin aja. Terus yang share dividen juga sama, di sini ada 24.915.780. Nah, jadi di sini kita mau nutup cash dividen sama share dividen ke retained earnings kayak gitu. Nah, retained earnings saya didapat dari, tinggal tambahin aja, berarti 692.721.840 ditambah 24.915.780 ketemu 717.637.620.000 kayak gitu. Nah, itu buat transaksinya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke SOFP bagian equity per 31 Desember 2019. Kita bikin. Jangan lupa pertama itu COP-nya abracadabra-co, terus statement of financial position partial, terus buat 31 Desember 2018. Nah, ini salah ya. Ini harusnya 31 Desember 2019. Ini tinggal kalian ganti nanti. Jadi Desember 31, 2019 bukan 2018. Nah, pertama kalian salin sama persis kayak SOFP di awal. Formatnya sama. Nah, yang berubah paling jumlah lembarannya, nilai parnya, sama di bagian treasury sini. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu dari share capital preference-nya. Masih sama 9% kumulatif, par yang nggak berubah. Kalau preference masih 500. Share authorized juga nggak berubah, masih 1 juta. Yang berubah itu share issued dan outstanding sebesar 544.000. Nah, itu didapat dari SOFP awalnya kan 532.000. Kalian tambah sama penerbitan. Di sini ada transaksi terkait saham istimewa,
penerbitan sebesar 12.000. Jadi tinggal 532.000 ini kalian tambah 12.000, ketemu 544.000. Nah, buat saldonya didapat dari 544.000 ini kalian kali nilai parnya 500, ketemu 272 juta. Nah, buat share capital, par value-nya berubah. Yang tadinya 246 berubah jadi 164 setelah share split tadi. Makanya kita bikin notes biar kalian gak lupa nanti. Terus share authorize-nya gak berubah, masih 3.500.000. Terus yang berubah share issued-nya. Share issued-nya itu didapat dari yang awal 1.600.000 kalian tambah-tambahin sama transaksi. Kalian tambahin semua penerbitan, tapi yang treasury jangan, karena kita mau hitung share issued-nya aja. Nah, nanti kalau udah kalian ketemu dari SOFP awal ditambah transaksi-transaksi, jumlah lembar penerbitannya, nah itu kalian jangan lupa dikali 3/2. Nah, kita bahas aja. Berarti kan awalnya itu 1.600.000 ditambah sama penerbitan yang pertama itu sebesar 33.000. Terus di sini ada membagikan dividen. Nah, kan kalau membagikan dividen kan ke share capital ordinary, berarti kita cari dulu lembarannya di sini berapa lembar. Nah, caranya itu didapat dari nilai OSDD-nya 32595 kalian bagi nilai parnya. Nilai parnya ini kan sebelum share split ya, berarti masih pakai yang 246. Kalian bagi 246, ketemu lembarannya 132.500. Nah, itu kalian tambahin. Terus di tanggal 3 Maret di sini juga ada penambahan sebesar 45.552. Dan tanggal 28 nggak ngaruh karena treasury. Nah, terus di tanggal 25 kalian jangan lupa ada share split. Jadi kan ketemu lembarannya, kalian kali 3 dibagi 2, ketemu 2.716.578. Itu setelah share split jadi kayak gitu. Itu nilai lembaran buat share issued. Beda sama share outstanding. Kalau share outstanding tadi kita udah hitung. Kalau issued sekarang kita baru mau hitung. Share issued-nya setelah share split ketemu 2.716.578. Nah, itu ditambah lagi sama transaksi terkait. Nah, di sini ada di tanggal 21 Oktober nih. 21 Oktober ada pembelian equipment dengan menerbitkan saham sebesar 120.000 lembar. Makanya jadi ketemu nilai share issued-nya itu sebesar 2.836.578. Kayak gitu. Nah, buat share issued-nya didapat dari, kan di sini ada hasil share split ya sebesar 2.386.578. Terus ditambahin sama penerbitan. Ada lagi nggak? Di sini ada yang ini 120.000, berarti ditambah 120.000. Terus di sini ada pembelian treasury sebesar 15.000, berarti kan saham yang beredar berkurang sebesar 15.000, maka kita kurangin 15.000. Makanya ketemu hasil share outstandingnya 2.491.578. Nah, buat nilai saldo share capital ordinary-nya didapat dari si share issued 2.836.578 kalian kali nilai parnya 164, ketemu 465 198.792. Nah, selanjutnya buat OSDD itu didapat dari transaksi yang terakhir yang ini, yang pembagian
share dividen, ada USDD sebesar 40.861.879, maka kita pindahin aja. Share premium preference didapat dari SOFP awal 125 ditambah sama transaksi terkait share premium preference. Di sini ada satu, yaitu sebesar 1.800.000 ditambahin, makanya ketemu 126.800. Nah, buat share premium ordinary caranya sama, dari SOFP awal 260 juta ditambah sama transaksi-transaksi terkait share premium ordinary. Di sini yang pertama itu ada 132.000, terus yang kedua ini ada 2.801.448, terus di sini ada 11.520, terus di sini ada di debit sebesar 15 juta, berarti dikurangin 15.946.099. Nah, ketemu 258.507.349. Nah, itu buat share premium ordinary. Selanjutnya ke share premium treasury. Itu dilihat dari SOP awal 13.560, terus ditambah sama transaksi terkait share premium treasury. Di sini ada satu, berarti ditambah 275.000. Terus udah nggak ada lagi, ketemu 13.835. Itu buat share premium treasury. Nah, selanjutnya masuk ke retained earnings. Itu didapat dari RE awal, di sini 625.350 ditambah sama transaksi terkait retained earnings. Yang pertama kan ada ini penambahan pengumumkan laba bersih, berarti ditambah 1325 miliar. Terus jangan lupa dikurangin jumlah penutupnya, dikurang 712, 637, 620. Nah, ketemu 1232, 712, 380. Nah, buat treasury share itu sifatnya ngurangin ya. Kalian juga udah pada tahu sifatnya ngurangin, maka less treasury share. Jadi treasury share-nya itu dibagi dua juga. Karena yang pertama kan awalnya itu ada 275.000 lembar, cuma tadi kan kita udah jual 55.000. Terus ada share split. Nah, atau enggak gampangnya kalian bisa lihat yang di notes ini. Di sini kan notes ada treasury lembarannya sebanyak 330.000 lembar. Harganya 166,67. Berarti kalian masukin aja 330.000, harganya 166,67. Nah, buat saldonya berarti itu tinggal kalian kali 330.000 dikali 166,67, ketemu 55.001.100. Nah, selanjutnya ada treasury satu lagi, yaitu di tanggal 8 Juli. 8 Juli kita ada beli treasury baru sebanyak 15.000 lembar. Harganya 200. Nah, buat saldonya itu tinggal kalian kali 15.000 dikali 200, ketemu 3 juta. Nah, treasury ini dua-duanya sifatnya ngurangin. Nah, kalau udah, buat total equity didapat dari 272 ini kalian tambah 465 tambah 40.861 ditambah 126.800 ditambah 258 ditambah 13.835 ditambah 1.232.000.000 dikurang 55 juta ini dikurang 3 juta, makanya ketemu 2.351.914.300 rupiah. Nah, kayak gitu. Jadi ini pembahasan buat problem 3 materi pertemuan setelah UTS, masih bahas corporation, yaitu tentang dividen. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih ngerti dan paham buat perhitungan dan jurnalnya, kayak gitu. Sekian aja.
Makasih yang udah nonton.